Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firanda Oktaviani dari absen 12. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu kerjasama ekonomi internasional? Nah, hari ini kita akan membahas tentang ekonomi internasional ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Lalu kita masuk kepada manfaat-manfaat kerjasama ekonomi internasional. Di sini saya mengambil 4 poin. Yang pertama, yaitu untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Lalu pada poin kedua, yaitu meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Lalu pada poin ketiga ada menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Lalu poin yang keempat yaitu memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjabatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota. Nah, kita masuk pada poin yang ketiga. Apa aja sih bentuk-bentuk kerjasama internasional? Di sini saya akan membahas beberapa macam. Yang pertama, yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu, seperti Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Lalu yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional, adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu kerjasama multilateral atau internasional, adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terkait oleh batas region atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut. Lalu yang keempat adalah kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Di sini maksudnya adalah di mana kerjasama ekonomi regional digabungkan dengan kerjasama ekonomi regional yang lainnya. Jadi mereka digabung. Nah, yang terakhir saya akan membahas yaitu lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Di sini saya akan membahas beberapa saja, sebenarnya banyak, tapi saya hanya bahas sekitar 4 saja ya. Yang pertama itu ASEAN, atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Nah, ASEAN merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang kedua ada IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Badan ini lahir pada tanggal 27 Desember 1945 setelah diadakannya konferensi di Bretton Woods, Amerika, dengan maksud untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan kurs devisa, pemeliharaan kurs devisa, membantu negara-negara anggota yang menghadapi kesulitan neraca pembayaran, serta memberikan saran pencegahan inflasi dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah IBRD, International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank, atau kalau kita manggilnya Bank Dunia. IBRD atau Bank Dunia didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggota dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif atau singkatnya IBRD bertugas untuk menangani masalah investasi nasional internasional. Nah, yang terakhir saya akan membahas yaitu
ITO atau International Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO atau kepanjangannya World Trade Organization merupakan organisasi perdagangan yang bertujuan untuk memajukan perdagangan internasional agar terciptanya suatu suasana yang dapat membatasi atau mengadakan peraturan yang bersifat menghambat kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya yaitu tentang kerjasama ekonomi internasional ini. Maaf apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.